Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, salam nama budaya. Oke, selamat pagi kepada Bapak Ibu atau semua audiens dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Igede Adi Sudi Anggara, Eskom MSN. Saya merupakan dosen tetap di Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama INSTIKI. Saya merupakan dosen program studi Desain Komunikasi Visual yang baru berdiri selama 1 tahun berbarengan dengan pendirian Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia yang sebelumnya bernama STIMIK Stikom Indonesia atau lebih dikenal dengan nama STIKI Indonesia. Nah, pada saat ini saya selain mengajar di Prodi DKV, saya juga mendapatkan tugas untuk mengajar di program studi Teknik Informatika dengan jurusan Desain Grafis dan Multimedia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan atau memperoleh sertifikasi dosen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau akan memberikan pemaparan materi dari mata kuliah animasi dasar. Perlu diketahui bahwa mata kuliah animasi dasar ini merupakan mata kuliah yang ada di kedua prodi, yaitu Prodi Teknik Informatika jurusan Desain Grafis dan Multimedia dan juga program studi Desain Komunikasi Visual. Mata kuliah animasi dasar ini merupakan mata kuliah yang memberikan wawasan pengetahuan kepada mahasiswa dengan berbagai landasan teori terkait animasi, lebih kepada bagaimana fundamental atau 12 prinsip animasi. Adapun 12 prinsip animasi ini merupakan teori atau yang diungkapkan oleh Frank Thomas dan Ollie Johnson pada buku Illusion of Life yang diciptakan dan dikembangkan oleh Walt Disney. Selain itu, mata kuliah animasi dasar ini juga memberikan landasan bagi penciptaan traditional animation, stop motion animation, kemudian animasi 2D dan juga animasi 3D. Kemudian, adapun materi pembelajaran untuk mata kuliah animasi dasar ini, yang pertama adalah definisi dan ruang lingkup animasi, yang kedua, pengenalan atau pemahaman 12 prinsip dasar animasi, yang ketiga adalah teknik dasar animasi frame by frame, teknik dasar animasi stop motion, dan proses penciptaan animasi melalui 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Adapun hasil akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah selain mahasiswa mampu mengetahui dan memahami dan menambah wawasannya dalam ruang lingkup sejarah tentang animasi dari berbagai landasan teori yang ada, juga mahasiswa diharapkan mampu menciptakan sebuah karya animasi yang melalui proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi, dan tentu saja mengimplementasikan 12 prinsip animasi yang diungkapkan oleh Frank Thomas dan Ollie Johnson atau yang dipopulerkan oleh Walt Disney. Strategi yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah animasi dasar ini adalah menggunakan strategi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang dimana delivery saya menyampaikan materi atau menyampaikan ilmu pengetahuan dengan menggunakan atau dibantu dengan PowerPoint, video pembelajaran, dan juga dengan referensi-referensi. Kemudian saya memberikan ilmu pengetahuan melalui case study dan beberapa project based learning. Kemudian untuk interaction atau interaksi, saya menggunakan metode diskusi dengan mahasiswa terkait dengan topik pembelajaran. Kemudian saya menggunakan ELSA atau yang biasa disebut dengan e-learning INSTIKI Indonesia untuk mengupload atau mengunggah video pembelajaran, video tutorial, dan juga materi-materi untuk mendukung proses belajar mengajar dalam perkuliahan. Untuk penilaian mahasiswa, saya menggunakan beberapa poin
Yang pertama adalah dalam poin keaktifan itu sebesar 10% dari 100%, kuis 10%, tugas 30%, UTS atau ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 30%. Kemampuan akhir yang diharapkan di minggu pertama yaitu adalah mahasiswa selama proses perkuliahan mampu menjabarkan terminologi animasi, teori tentang ruang lingkup animasi, sejarah dan perkembangan animasi. Di pertemuan 2 dan 3, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa selama perkuliahan mampu memahami, mengetahui dan menjabarkan teori-teori mengenai 12 prinsip dasar animasi. Kemudian pada saat praktikum dan tugas yang diberikan kepada mahasiswa mampu mengimplementasikan ke-12 prinsip animasi tersebut dalam sebuah karya animasi. Pada pertemuan 4 dan 5, mahasiswa selama proses perkuliahan mampu menjabarkan tentang teknik dasar animasi frame by frame, dan pada saat praktikum dan penugasan, mahasiswa mampu membuat karya animasi melalui teknik animasi frame by frame. Di pertemuan 6 dan ke-7, mahasiswa selama perkuliahan mampu mengetahui, menambah wawasan, dan menjabarkan teknik animasi dasar dengan teknik stop motion. Dan pada saat praktikum, mahasiswa mampu membuat karya animasi dengan teknik stop motion. Di pertemuan 8 merupakan evaluasi ujian tengah semester. Pertemuan 9 dan 10, mahasiswa selama perkuliahan dan dalam praktikum, mahasiswa mampu menciptakan animasi melalui proses yang pertama adalah proses praproduksi. Kemudian di pertemuan 11, 12, dan 13, mahasiswa mampu melanjutkan proyek animasinya dari praproduksi melangkah ke proses selanjutnya, yaitu proses produksi animasi. Di pertemuan 14 dan 15, mahasiswa mampu menyelesaikan proyek animasinya melalui proses yang terakhir, yaitu proses post-production animation atau pasca produksi animasi. Dan di pertemuan 16, ujian akhir semester merupakan evaluasi akhir terkait dengan karya-karya dari mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah animasi dasar. Baik, itu yang bisa saya paparkan mengenai rencana pembelajaran 1 semester tentang mata kuliah animasi dasar. Dan video selanjutnya adalah saya ingin menunjukkan bagaimana proses belajar mengajar di kelas terkait mata kuliah animasi dasar ini. Baik, selamat sore teman-teman, rekan-rekan mahasiswa saya semua. Semoga kabarnya selalu baik dan sehat selalu ya. Oke ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, ada baiknya kita memulai atau perkuliahan ini dimulai dengan doa dulu ya. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar perkuliahan pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Oke? Baik, untuk itu berdoa saya persilahkan. Baik, berdoa selesai. Oke ya. Baik teman-teman semua, minggu lalu kita sudah belajar mengenai ruang lingkup dan sejarah tentang animasi, yang tentunya teman-teman sudah pelajari, dan kemudian teman-teman sudah sempat browsing-browsing terkait materi-materi tentang animasi selain yang saya sampaikan sebelumnya. Ada baiknya seorang animator itu harus memahami 12 prinsip animasi. Kita anggapan gini ya, bagaikan misalnya kita membuat rumah, apa yang lebih dulu dibuat? Atapnya? Apakah jendelanya? Apakah temboknya? Enggak ya. Yang paling pertama dibuat adalah pondasi. Begitu juga ketika seorang animator atau teman-teman nanti menjadi animator, yang paling pertama dibuat adalah pondasi animasinya. Nah, untuk itu, pada pertemuan hari ini, pertemuan kedua, kita akan membedah secara umum 12 prinsip animasi. Jadi 12 prinsip animasi ini pertama kali dipopulerkan oleh dua animator kawakan Walt Disney. Tahu Walt Disney ya? Yang menciptakan animasi Mickey Mouse, Donald Duck, kemudian Frozen, untuk membuat animasi itu menarik, untuk membuat animasi itu menjadi lebih hidup, untuk membuat animasi itu tidak membosankan.
Dua animator kawakan Walt Disney, namanya Frank Thomas dan Ollie Johnston, itu menciptakan rumus untuk membuat animasi tersebut menyerupai keadaan aslinya. Karena pada dasarnya seperti yang saya sampaikan minggu lalu adalah animasi adalah illusion. Animasi adalah ilusi mata, ilusi optik yang mencari referensi atau contoh-contoh dari kehidupan nyata. Ada rumus-rumus yang harus dipahami atau biasa disebut dengan Basic of Principle of Animation yang dirumuskan menjadi 12 prinsip animasi oleh Frank Thomas dan Ollie Johnston dari Walt Disney Studio. Yang pertama adalah solid drawing. Solid drawing merupakan kemampuan dasar dari seorang animator untuk membuat animasi. Inilah yang pertama. Untuk menciptakan bentuk yang menarik, bentuk yang menyerupai nyata, seorang animator harus bisa menggambar. Solid drawing merupakan kemampuan dasar seorang animator untuk menciptakan berbagai macam aset dalam animasi. Karakter, environment, foreground, middle ground, background, dan aset-aset pembantu yang lainnya. Yang kedua adalah appeal. Appeal, apa itu appeal gitu ya? Setelah teman-teman memiliki skill solid drawing ini, teman-teman harus memiliki rasa estetik, memiliki rasa seni dalam menciptakan karakter yang menarik. Syarat yang lainnya agar karakter itu memiliki appeal atau dalam tanda kutip adalah daya tarik adalah karakter tersebut harus mudah diingat. Menarik tidak hanya dalam bentuknya saja, tetapi juga memiliki background story yang menarik. Jika karakter tersebut tidak memiliki bentuk yang menarik, tidak memiliki background story yang menarik, bahkan jika tidak memiliki masalah atau problem yang menarik, itu tentu saja kurang untuk menarik perhatian audiens untuk menikmati filmnya atau menonton filmnya. Setelah animator itu belajar menggambar dengan solid drawing, belajar rasa estetik dan juga rasa ketertarikan terhadap penciptaan karakter, selanjutnya adalah penempatan. Saya akan perlihatkan dengan video. Staging itu adalah bahasa Inggris. Jika kita pecah dia, stage itu artinya tempat, panggung. Ing artinya melakukan. Jadi melakukan tata letak panggung. Bagaimana kita menempatkan foreground-nya, bagaimana caranya kita menempatkan middle ground-nya, bagaimana cara kita menempatkan background-nya. Nah, ketika kita menyatukan rasa, contoh, kalau kita ingin menampilkan keceriaan anak-anak berlari, anak-anak itu senang, kita hanya tampilkan warna-warna yang cerah, seperti itu. Dan penempatannya harus bagus. Bagaimana jika perspektif tampak jauh atau tampak depan, yang mana visualnya harus dibesarkan, sehingga seolah-olah dia ada dekat dengan kamera, dan yang jauh kita kecilkan, sehingga seolah-olah dia jauh dengan kamera. Itu staging. Yang keempat saya akan jelaskan dengan timing ya. Frank Thomas dan Ollie Johnston menyatakan bahwa animasi adalah berbicara tentang waktu. Semakin renggang, teman-teman bisa lihat di sana, semakin renggang jarak frame antar frame pertama, frame kedua, dan seterusnya, maka percepatan objek dalam animasi akan semakin cepat. Jika kita mampatkan atau kita rapatkan jarak antar frame-nya, maka apa yang terjadi? Gerakan objek animasinya akan lambat, berbeda dengan yang tadi. Itu artinya dalam 1 detik, jika objek itu per frame-nya direnggangkan, maka semakin sedikit frame, maka objek akan bergerak semakin cepat. Sebaliknya, jika dalam 1 detik atau 1 second kita perbanyak jumlah frame-nya, maka objek akan bergerak semakin lambat. Itulah hubungan antara timing di animasi. Masih ada hubungan dengan timing and spacing, kita beralih ke slow in dan slow out. Jika teman-teman sudah mengenali konsep semakin banyak frame objek semakin lambat, dan semakin sedikit frame objek semakin cepat, maka teman-teman bisa memahami slow in dan
slow out. Oke, ini adalah salah satu animasi yang namanya adalah bouncing ball dengan menerapkan timing dan spacing dan tentu saja slow in dan slow out. Ketika kita mengkombinasi timing tersebut dengan timing yang frame-nya saling renggang atau sedikit dan timing yang frame-nya saling berdekatan atau banyak, maka kita akan memunculkan sebuah atau dua buah percepatan yang berbeda dalam animasi. Ketika kamu lihat pergerakan bola dari atas sampai menuju bawah, itu gerakannya cepat atau lambat? Namun ketika dia melontar ke atas, maka gerakannya, jawabannya adalah kenapa dia bisa cepat, kenapa dia bisa lambat? Karena animasi dibuat tidak hanya berdasarkan imajinasi, tapi juga animasi yang bagus harus mempunyai hukum fisika. Harus dekat dengan realitas. Coba kamu bayangkan, teman-teman bayangkan ketika melempar sebuah bola basket dari gedung yang tinggi. Apakah gerakannya lambat sampai bawah? Enggak. Gerakannya cepat. Karena seorang animator harus bisa membaca situasi, membayangkan, kalau saya melempar bola basket dari lantai 5 dan dia mendapatkan gaya gravitasi, maka dia akan meluncur dengan cepat. Tetapi ketika dia melontar ke atas lagi, seperti animasi yang saya buat, maka ketika sampai di titik tertinggi habis melontarnya, dia akan menjadi lambat. Dan frame-nya akan semakin banyak. Dan dia akan jatuh lagi, cepat lagi, dan dia ke atas lagi, lambat lagi, dan seterusnya sampai dia mendarat dengan seutuhnya. Ini adalah gambaran arts. Jadi ya. Nah, ketika kita melempar objek animasi, ketika kita melempar bola lah contohnya, apakah lengkungan itu terlihat? Enggak, tetapi kita bisa merasakan. Wing, dia akan jatuh ke bawah. Tetapi lengkungan itu tidak terlihat. Tapi kamu bisa melihat, kalau teman-teman bisa menyatakan bahwa Adelia melempar bola, maka gerakannya melengkung sampai ke bawah, padahal lengkungannya tidak terlihat. Itulah yang dinamakan arcs. Arcs adalah pola lengkungan yang tidak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan. Seperti itu. Paham ya? Sampai arcs ini ya. Oke. Selanjutnya, itu adalah prinsip animasi squash and stretch. Kita lihat videonya, squash and stretch. Squash dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Apa ya? Squash itu apa? Squash itu kayak kempes gitu ya. Squash itu kayak kempes. Kemudian stretch itu kayak meregang gitu ya, meregang ya. Contoh misalnya, ketika kamu bermain dengan bola bekel. Bola bekel itu sifatnya gimana? Keras atau lembek? Keras? Atau bola basket? Jika dibandingkan bola basket dengan bola bowling, keras yang mana? Ketika kita melemparkan bola bowling atau bola golf, apakah bentuknya berubah? Tidak. Yang saya ingin sampaikan adalah, selain gerakan, material pada dunia nyata itu perlu diperhitungkan oleh seorang animator. Jika teman-teman setuju jika bola golf atau bola bowling itu keras, ketika kita melemparkannya ke lantai, apakah dia berubah? Karena materialnya padat. Bandingkan dengan bola sepak atau bola pantai atau bola bekel, ketika kita lempar ke bawah atau kita pencet, bisa dipencet ya, karena efeknya apa? Karena materialnya dari karet, itu bisa berubah. Jadi ketika bola bekel atau bola pantai, ketika lempar ke atas dengan gaya gravitasi, bola akan menyusut ya, kempes. Ya, istilahnya bola itu akan penyet. Karena kita lempar dengan keras atau kita lempar dari ketinggian tinggi. Kemudian setelah itu dia mental lagi. Dia akan mendapatkan prinsip animasi stretch. Seperti di video ini ya. Dengan kita memberikan prinsip animasi squash and stretch, maka bola akan teridentifikasi. Itu bukan bola bowling, itu bukan bola golf, tapi itu adalah bola dengan material yang lentur. Selanjutnya adalah prinsip anticipation.
Sebelum gerakan utama, maka perlu animator itu menyiapkan audiens. Kira-kira apa sih gerakan selanjutnya? Kan gitu ya. Kita lihat di sini. Yang saya tandai adalah anticipation. Ini adalah gerakan yang sederhana. Gerakan melompat. Ketika kamu melompat, apakah kamu berdiri seperti ini, begini ya? Nah, ketika melompat dengan tinggi, maka dia perlu untuk jongkok sedikit. Ya enggak? Ya enggak? Agar tidak hanya audiens yang bersiap, tapi karakter juga harus bersiap. Sama seperti kita. Ketika kita ingin melompat, ketika kita ingin berlari, harus bersedia dulu. Oke? Selanjutnya adalah prinsip animasi straight ahead and pose to pose. Sebenarnya, straight ahead dan pose to pose adalah teknik yang digunakan dalam hand drawing animation yang diimplementasikan pada animasi modern sekarang. Entah dia di motion graphic, entah dia 2D animation, 3D animation, maupun CGI. Nah, apa sih perbedaan antara straight ahead and pose to pose? Straight ahead itu merupakan bagaimana teknik animasi yang menggambarnya secara natural. Ini adalah hasil dari animasi yang saya gambar secara natural. Kelebihannya adalah cukup menggunakan satu animator saja. Tetapi kelemahannya, animator harus memiliki skill solid drawing yang tinggi, yang mumpuni, dan memiliki konsistensi dalam menggambar. Jadi teknik pose to pose adalah membuat pose to pose untuk membuat animasi seutuhnya. Contoh, saya jelaskan di sini. Oke, di sini ya. Ketika sebuah bola A, ini yang paling gampang ya. Sebuah bola A atau sebuah bola yang dari titik A menuju ke titik B, apakah dia berpindah seperti ini saja tanpa ada pergerakan di sini? Ini adalah key pose. Ini adalah key pose kedua. Ini key pose 1, ini key pose 2. Dari titik A ke titik B, untuk menempuh objek tersebut, maka di sini harus ada ilusinya. Di sini harus ada ilusinya. Sehingga dalam pergerakan bola dari A ke B terdapat berapa frame? 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana gerakan utamanya simpel, yaitu memindahkan bola dari titik A ke titik B, yang dimana ada ilusi gambar di tengah-tengahnya. Inilah yang dinamakan dengan in between. In between, jika kita bahasa Indonesia kan adalah in di dalam, between di antara. Jadi key pose, nah key pose dari titik A ke titik B ini adalah dibuat oleh key animator. Sedangkan in between-nya dibuat oleh asisten animator yang khusus membuat gerakan yang berada di antara gerakan utama. Dalam kasus ini adalah gerakan bola yang belum berpindah, titik A, dan gerakan bola yang sudah berpindah, titik B. Tengah-tengahnya ada gambar agar ada ilusi pergerakan yang dibuat oleh asisten animator. Key pose dibuat oleh key animator. Setelah ini kita akan buka sesi diskusi terkait pemaparan 12 prinsip animasi saya. Untuk itu saya persilahkan untuk mahasiswa berinteraksi dan menanyakan terkait materi 12 prinsip animasi ini. Izin bertanya Pak, bagaimana prinsip animasi squash and stretch membantu animator dalam menggambarkan karakter atau objek dalam animasi agar terlihat lebih hidup? Oke ya, Adelia, pertanyaan bagus. Kira-kira begini yang saya tangkap lah. Gimana pemanfaatan squash and stretch dalam penciptaan karakter begitu maksudnya? Oke, jadi mungkin yang bisa saya berikan contoh adalah ketika kita melakukan stretching gitu ya. Stretching. Oke, ini adalah gambar tangan, gitu ya. Gambar tangan yang belum melakukan squash
ini adalah stretch. Oke. Nah, ketika gambar tangan itu dia melakukan squash, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke, ini artinya squash. Nah, dalam kehidupan nyata, otot itu adalah salah satu contoh squash and stretch, gitu ya. Ya, coba kamu memberikan efek squash pada bicep kamu. Kira-kira dia akan menggelembung enggak? Menggelembung. Ya, yang membedakan adalah ototnya kecil atau besar. Seperti itu. Ketika kita melakukan stretching atau peregangan, maka otot itu akan memanjang lagi. Jadi itu adalah salah satu contoh pemanfaatan dalam kehidupan nyata atau karakter animasi. Squash and stretch. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Oke, silakan Rian. Izin bertanya Pak, apakah tidak perlu atau wajib atau tidak wajib menggunakan prinsip animasi arts dalam pembuatan sebuah animasi Pak? Oke, thank you Rian sudah bertanya. Sebenarnya arts itu bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai, tergantung kebutuhan atau keperluan animatornya. Ketika animator tersebut ingin menampilkan karakter bola terlempar, maka dia harus menerapkan prinsip arcs. Namun, ada beberapa kasus animator tidak perlu menggunakan prinsip animasi arcs. Contoh, ketika karakter yang diciptakan oleh animator menaiki apa yang namanya ya? Eskalator, maka pergerakannya tidak arcs, tapi linear. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus. Jika animatornya ingin menampilkan bola yang terbang atau bola terlempar, itu sebaiknya pakai arcs. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah bersedia berdiskusi dan menanyakan terkait 12 prinsip animasi ini. Saya yakin juga teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait 12 prinsip animasi. Oke, untuk itu gitu ya. Teman-teman saya tugaskan untuk mencari contoh-contoh penerapan 12 prinsip animasi di film animasi atau film live action atau CGI yang menjadi favorit kalian. Oke? Jadi teman-teman nanti membuat paper gitu ya. Membuat paper isinya adalah penerapan 12 prinsip animasi pada film misalnya Avengers Infinity War atau pada film The Simpsons atau pada film One Piece seperti itu. Oke? Oke, baik. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua pada pertemuan kali ini. Jadi diskusinya sangat menarik. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi pondasi yang baik dalam teman-teman melanjutkan ke mata kuliah animasi-animasi berikutnya. Oke? Baik, untuk itu saya ucapkan selamat sore dan terima kasih. Oke.